Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang, biarin mantep dah. Saya dibully juga nggak takut kok. Coba datang berhadapan, jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Saya justru curiga ini benar-benar tangisan yang disampaikan Ibu Megawati ini tangisan yang jujur atau dalam tanda petik air mata buaya begitu. Karena dulu PDIP juga sering menangis, misalkan Puan Maharani menangis ketika rakyat tertindas naik BBM, zamannya Pak SBY begitu ya. Nah sekarang nggak ada sama sekali air mata dari PDIP, petinggi-petinggi PDIP terkait kenaikan BBM yang itu sangat menyengsarakan. Semestinya Bu Megawati sebagai pimpinan ketua umum partai Wong Cilik lebih layak untuk menangis demi Wong Cilik, demi rakyat. Bukan karena Joko Widodo. Sederhana saja, kalau presiden tidak mau dikritik, presiden tidak mau rakyat mengkritik, dia mundur dari jabatannya, selesai, nggak akan ada yang mengkritik. Karena kritikan rakyat itu karena statusnya Joko Widodo sebagai presiden, bukan karena status dia sebagai pribadi. Kalau pribadinya kita nggak ada urusan, tapi kebijakannya itulah yang menimbulkan dampak luas di tengah masyarakat yang kemudian dikritik oleh rakyat. Kalau dia hanya tukang kayu yang tidak punya dampak kebijakan apapun darinya, kebohongan apapun darinya, ingkar janji apapun darinya, ya nggak perlu dikritik gitu. Kenapa dikritik? Ya karena dia punya kebijakan, punya power, punya policy yang dampaknya itu kepada seluruh rakyat. Kalau ada kebaikan, seluruh rakyat akan baik. Kalau ada keburukan, seluruh rakyat akan kena dampak buruk dari kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Maka kritik dalam konteks yang demikian bukan hanya hak rakyat, tapi kewajiban sekaligus tanggung jawab rakyat untuk apa? Untuk mengingatkan kekuasaan agar kembali lurus sesuai dengan relnya, jangan keluar dari rel semaunya, begitu. Nah, ini yang paling penting. Jadi jangan playing victim gitu loh, seolah-olah yang salah itu selalu yang mengkritik gitu loh. Padahal yang mengkritik, apa yang dirugikan negara ini oleh orang-orang yang mengkritik, oleh Said Didu misalkan tukang kritik, oleh Haris Beno Arif, oleh misalkan siapa, Rizal Ramli, oleh siapa lagi pengkritik-pengkritik itu, Rocky Gerung misalnya, atau ya semua lah barisan-barisan oposan itu kan mengkritik dengan argumentasi. Terlepas beda pandangan, beda persepsi, ya biasa. Kalau sama-sama persepsi sama pandangannya ya berarti bukan kritik, tapi memberikan dukungan. Nah silahkan kalau ada orang yang punya pandangan sama memberikan dukungan, nggak apa-apa. Misalkan contoh, Kodari mendukung Prabowo Jokowi 3 periode Jokpro, ya tidak ada masalah, silahkan. Tapi kami yang punya pandangan berbeda, yang tidak ingin presiden 3 periode, bahkan saya selaku kuasa hukum beberapa rakyat menggugat saudara Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya, itu juga aspirasi, itu juga kritik gitu. Tinggal presiden mau menerima kritik rakyat atau tidak, itu saja, sederhana itu, sesederhana itu. Mau terima kritik, syukur, alhamdulillah. Tidak mau diterima, ya tidak ada masalah. Kita tetap menyampaikan apa? Menyampaikan pandangan-pandangan politik, pandangan-pandangan hukum, pandangan-pandangan syar'i tentang bagaimana mengelola negara, yang itu dalam pandangan akidah Islam adalah kewajiban. Ini yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam doktrin agama Islam itu ibadah. Dan konstitusi kita di ketentuan pasal 29 UUD 1945 itu menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Jadi kalau orang Islam, umat Islam meyakini dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib, ya itu juga dijamin oleh konstitusi, tidak boleh dihalangi. Umat yang lain bagaimana? Ya kita tidak memaksa umat yang lainnya untuk ikut mengkritik. Kenapa? Umat-umat yang lain mungkin tidak ada ajaran atau doktrin tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dalam Islam doktrin amar ma'ruf nahi mungkar itu ajaran Islam, ibadah di dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari kaum muslimin.